Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang Viola. Di videoku kali ini aku bakal menceritakan proses sidang online aku. Nah, beberapa hal yang harus aku persiapkan sebelum aku sidang online tentunya. Dan kita intro dulu deh. Bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video baru dari aku. Tetap stay tune dan semoga bermanfaat. Aku mau sapa dulu bagi teman-teman yang lagi mau sidang online. Siapa nih, boleh absen di bawah ya. Nah, sebelum sidang online ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan teman-teman. Contohnya hal-hal yang udah dikasih tahu sama bagian akademik di kampus kalian, misalkan mempersiapkan berkas-berkas yang ingin diupload. Nah, waktu itu aku sidangnya online dan bimbingannya, kalau dengan pembimbing pertama itu aku online, dengan pembimbing kedua itu offline, dengan cara aku ya harus pergi ke kampus untuk bimbingan offline dengan dia. Bahkan ya untuk pengujian alat aku juga bawa ke kampus offline waktu itu dengan protokol kesehatan yang berlaku teman-teman, karena waktu itu aku juga lulusan corona dan wisuda online juga. Oke, persiapan apa saja yang aku lakukan saat akan melaksanakan proses sidang. Nah, di sini aku juga akan bagikan pertanyaan-pertanyaan dan cara aku menjawabnya. Oke, kita langsung saja. Teman-teman, di hari dimana aku sudah diperbolehkan untuk sidang oleh dosen pembimbing pertama dan kedua, dan pastikan dosen pembimbing pertama dan kedua kalian ini udah mengizinkan kalian sidang, tentunya dengan meng-ACC laporan kalian teman-teman. Nah, saat aku akan sidang, tentunya kita kan daftar dulu. Beda ya kalau kita offline, kita bawa berkasnya ke kampus, tapi kalau kita sidangnya online ya, aku mengupload lembar konsultasi teman-teman. Yang mana lembar konsultasi ini berupa kegiatan bimbingan apa yang kita lakukan dengan dosen-dosen kita, itu harus dicatat dan nanti diparaf oleh si dosen pembimbing, serta perkembangan laporan kita di sana. Dan perkembangan alat juga dibahas di lembar konsultasi. Kita berkonsultasi dengan dosen pembimbing kita. Terus aku juga mengupload skor TOEIC teman-teman, yang mana skor TOEIC ini diperuntukkan untuk D3 ya. Kalau untuk S1 itu biasanya TOEFL teman-teman. Nah, karena aku D3 ya aku uploadnya skor TOEIC aku. Terus ada surat bebas kompensasi ini, dimana kalau kita kuliah di politeknik ya, misalkan kalian libur tanpa keterangan, itu akan kena kompensasi di masa libur kuliah. Dan aku juga mengupload jurnal aku, walaupun aku D3, aku disuruh oleh pembimbing kedua aku untuk membuat jurnal teman-teman, layaknya tamatan S1. Terus aku juga mendownload lembar persetujuan sidang sebagai salah satu syarat untuk sidang nantinya. Terus aku juga mendownload berita acara sidang. Aku download itu karena berita acara ini digunakan untuk pengisian nilai kita nantinya teman-teman, dan kita kirimkan ke dosen penguji kita melalui WhatsApp. Dan kita juga harus membuat jadwal meeting di Google Meet. Nah, link yang kita buat kita bagikan ke dosen pembimbing, kita bagikan ke dosen penguji kita teman-teman. Nah, begitu. Dan ketika kalian sudah melakukan proses pendaftarannya, kalian akan dikasih tahu oleh pihak akademik ke WhatsApp kalian, yang mana bahwasannya kalian akan sidang pada hari yang telah ditentukan dan jamnya udah ada di sana. Terus ada judul tugas akhir kalian atau judul skripsi kalian di sana, dan siapa aja ketua, sekretaris, dan anggota dosen penguji kalian waktu itu. Nah, saran aku ya teman-teman, kalian pelajari karakteristik dari dosen penguji kalian. Misalkan dosen penguji kalian itu lebih ke bagian mana, atau lebih ke bagian mata kuliah yang diajarkannya untuk bertanya, atau lebih ke yang mana. Kalian harus pelajari itu supaya kalian sukses di dalam sidang tugas akhir ataupun skripsi kalian teman-teman. Sudah teman-teman, kalian
langsung menghubungi dosen pembimbing pertama, dosen pembimbing kedua kalian, dan penguji kalian teman-teman. Setelah kalian menghubungi dosen pembimbing dan dosen penguji tadi, kalian harus menanyakan berkas apa saja yang perlu kalian antar ke dosen penguji kalian. Nah, aku waktu itu ada salah satu dosen penguji yang minta hard copy laporan TA aku, laporan tugas akhir ya. Dan aku juga mengirimkan link video pengujian alat aku. Nah, kalau kita di Politeknik ya buat pengujian alat tuh harus divideokan teman-teman. Nah, yang mana kita upload nanti ke Drive atau ke YouTube. Nah, linknya tadi dikirim ke dosen penguji kita masing-masing. Terus kita juga kirimkan soft copy tugas akhirnya ke semua dosen penguji, dan kalian juga harus kasih tahu bahwasanya kalian merupakan salah satu mahasiswa yang bakal diuji oleh dosen tersebut. Kalian kirimkan berkas yang dikirim oleh akademik tadi. Nah, aku kirimkan ke bagian dosen penguji aku semuanya, dan aku kirimkan dengan bahasa yang baik dan sopan ya teman-teman. Nah, setelah semua proses aku jalani, terus aku udah tahu hari apa aku bakal sidang dan jam berapa akan sidang. Nah, sebelum itu aku mempersiapkan beberapa hal teman-teman. Aku mempersiapkan ikan, yang mana ikan ini sebagai objek nantinya ketika alat aku memberikan makan ikan. Terus aku siapkan pelet juga. Alat aku juga aku bawa ke base camp waktu itu karena aku sidangnya di base camp. Semua persiapan sudah aku lakukan, dan kalau nggak salah itu aku dikasih tahu sore ini dan besoknya bakal sidang teman-teman. Terus aku juga mempelajari konsep kerja dari alat aku ini, dan semua pembahasan mulai dari latar belakang atau perumusan masalahnya, batasan masalahnya, dan semuanya aku pelajari dari segi apapun teman-teman. Sehingga ya aku tuh tidurnya jam 1 dini hari ya aku tidurnya, karena besoknya bakal sidang jam 9, dan paginya aku udah bangun itu jam 6 teman-teman. Jam 6 udah siap tuh untuk berangkat ke base camp karena aku berbarengan sidangnya sama teman aku waktu itu. Nah, teman-teman, sesampai aku di base camp ya, aku prepare tuh semua barang-barang aku, persiapkan dari alatnya, dari colokannya, terus koneksi internetnya bagaimana, koneksi internet di laptop, dan aku juga meminjam laptop teman aku sebagai laptop cadangannya jika ada terjadi kesalahan nantinya teman-teman. Dan berita acaranya jangan lupa dikirimkan pagi itu. Aku kirimkan berita acaranya. Dan setelah itu aku juga memperhatikan background tempat aku sidang itu harus dipastikan rapi ya teman-teman, karena ya itu bakal menjadi nilai lebih lah, dan enak juga dipandangnya kalau background kita itu bagus dan jelas teman-teman. Terus setelah semuanya aku persiapkan, aku ulang lagi menghubungi dosen pembimbing aku. Nah, waktu itu ibunya langsung video call dan mengasih pengarahan kepada aku, kamu nanti begini ya, nanti pas prosesnya kamu harus kayak gini, kata ibunya. Terus aku juga ngabarin sebelumnya ya, sore itu pas pukul 2 siang kalau nggak salah aku pergi ke kampus teman-teman untuk mengabarkan dosen pembimbing kedua aku, karena beliau ya suka ditemui aja, jarang dia tuh yang suka buka handphone atau untuk online mahasiswanya, dia hanya menyuruh mahasiswanya untuk ke kampus. Nah, waktu itu aku langsung minta izin kepada dosen pembimbing aku, maksudnya dosen pembimbing kedua aku, langsung aku bilang sama dia bahwasanya aku akan melaksanakan sidang besok secara online ya. Aku melaksanakan sidangnya di kampus di base camp teman-teman.
Nah, bapaknya itu juga ngasih pengarahan sama aku. Nah, perlu kalian ketahui, kalian harus konfirmasi sama dosen pembimbing kalian dan minta arahan juga sebelum sidang skripsi ataupun tugas akhir kalian, teman-teman. Udah aku kerjakan dan semuanya udah aku hubungi maupun dosen pembimbing dan penguji. Nah, waktu itu langsung saja bapaknya akan mengirimkan linknya lagi, karena beliau aja yang buat linknya, karena ketua ya kita harus patuh. Jadi link yang aku kirimkan tadi nggak dipakai, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku udah mempersiapkan. Yang perlu itu mempersiapkan, teman-teman. Dan bapaknya itu kasih tahu aku, kamu masuk ke link ini. Terus bapaknya sebagai ketua ya, karena pas nih dosen penguji aku dan ketua sama sekretarisnya ini suami istri, teman-teman. Jadi dia pakai satu handphone aja untuk gabung gitu. Terus yang satu lagi ada bapak juga. Nah, aku udah mulai tuh proses sidangnya. Bapaknya udah buka sebagai ketua ya, bapak yang tadi sudah buka proses sidangnya sebagai ketua dan minta izin kepada dosen pembimbing juga, dan mempersilahkan aku untuk presentasi, teman-teman, dimana ini merupakan fase-fase yang menegangkan banget, teman-teman, dan aku berusaha menguasai diri dan konsentrasi aku, teman-teman, walaupun ya di basecamp itu ada juga temen yang lagi sidang. Nah, waktu itu aku presentasinya 10 menitan aja dengan slide-nya kurang lebih 12 apa 13 slide. Itu ya udah cukup lah buat aku untuk presentasi, karena nggak perlu ya teman-teman kita buat PowerPoint-nya dengan mengkopikan tulisan-tulisan aja gitu. Sebaiknya kalian cantumin kayak poin-poin gitu, kayak gambar gitu. Nanti aku bakal sharing ya di channel YouTube aku gimana PowerPoint untuk sidang tugas akhir aku. Dan setelah selesai dosen pembimbing aku juga mengingatkan kepada dosen penguji untuk menampilkan video hasil pengujian alat aku. Padahal aku udah kirim ya linknya, mungkin pas waktu itu dia minta langsung tampilin, dan aku berusaha tampilkan layar di Google Meet itu. Setelah aku tampilkan layar, ternyata teman-teman videonya itu kayak nggak bersih gitu, teman-teman. Jadi dosen pembimbing aku menyuruh aku menghentikan videonya. Sekar, kamu hentikan aja videonya, kamu berhentikan aja videonya, kamu langsung saja ke pengoperasian alatnya. Ngapain kamu putar videonya kalau videonya macet-macet gini, kata ibunya. Ya udah Bu, saya akan laksanakan, tapi sebelumnya itu kan kalau alat aku itu guys nggak bisa cuman pakai satu device aja untuk connect ya. Untuk menampilkan prosesi pemberian pakatnya itu ada beberapa data yang ditampilkan di aplikasinya. Nah, aku minta izin ke ketua, ke dosen penguji yang dijadikan sebagai ketua itu untuk connect dengan 2 device. Nah, yang mana aku kameranya itu pakai laptop, dan untuk penampilan aplikasinya dari handphone aku itu pakai handphone aku guys, dengan menampilkan layarnya. Tampilkan layar kan bisa kalau di Google Meet ya, untuk menampilkan layarnya. Karena video aku ini terlalu panjang, aku takutnya kalian bosan untuk mendengarkan. Nah, aku lanjutkan di part kedua ya teman-teman. Nanti aku kasih linknya di atas atau di link deskripsinya, bisa kalian klik, oke?